Jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah minggu saat ini. Majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian di dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Salmon Reis Selandalabi MTH. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini dibacakan dari kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Sejahtera penuh
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang Engkau sudah firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon ya Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kita yang dikasihi Tuhan, lewat karya pengampunan dosa, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri kita menerima perintah hidup baru yang dapat kita baca dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9.
Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan sabda kebenaran firman Allah, kita dengarkan satu pujian dari vokal grup Karisma Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Disilahkan. Bagaimana harus ku melangkah dalam dunia ini yang penuh dengan suka dan duka, bila tak ada Tuhan menuntun langkahku. Kemana pun aku kan melangkah, jadi terang di jalanku, agar ku tak tersandung dalam gelapnya jalanku. Berjalanlah Tuhan, berjalanlah Engkau selalu di depanku. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau terang hidupku. Agar jangan aku tersesat oleh gemerlapnya dunia. Tetapkan langkahku Tuhan dalam jalanmu. Kemanapun aku kan melangkah, ku ingin Kau ada, jadi terang di jalanku, agar ku tak tersandung dalam gelapnya jalanku.
jangan aku tersesat oleh gemerlapnya dunia. Tetapkan langkahku Tuhan dalam jalan-Mu. Agar jangan aku tersesat oleh gemerlapnya dunia. Tetapkan langkahku Tuhan dalam jalan-Mu. Saudaraku, dengan sukacita mari kita membawa kesediaan kita di ibadah minggu pagi ini untuk mendengarkan firman Allah. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa supaya Tuhan menuntun kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Ya Allah di sorga, dengan syukur kami datang kepadamu di penyembahan ibadah minggu pagi ini. Karena kami percaya dalam kuasa-Mu, firman yang ditaburkan dan diberitakan lalu kami dengarkan bersama akan memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambilkan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah minggu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Saudaraku, renungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai 50 dengan tema khotbah yang disampaikan secara sinodal di gereja GPIB, yaitu tepati janjimu. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang janji yang diucapkan oleh manusia, maka tentu kita akan katakan lewat khotbah ini bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berjanji selama dia membangun hubungan dengan orang lain. Karena dalam perjumpaan seseorang dengan orang lain, tentu di sana ada banyak hal yang dibicarakan dan tidak sedikit percakapan yang dibangun antara satu dengan yang lain. Di sanalah terselip atau tersimpan sebuah janji. Nah, tentu kita bertanya saudaraku, kenapa ada janji yang selalu diikrarkan oleh seseorang dalam perjumpaannya atau ketika dia membangun hubungan dengan orang lain? Saya pikir saudaraku, jawaban atas pertanyaan ini sangat sederhana sekali untuk kita katakan. Alasannya adalah karena dengan janji itu atau sesuatu yang diucapkan seseorang kepada orang lain yang sifatnya atau muatannya berisi janji, itu dimaksudkan supaya hubungan mereka tetap dekat, hubungan mereka tetap akrab, untuk meyakinkan supaya yang satu dengan yang lain bisa membangun kedinamisan hidup atau keharmonisan hidup. Disitulah ada janji yang diucapkan. Entah itu suami kepada istri atau sebaliknya, atau orang tua kepada anak atau sebaliknya, atau seorang pimpinan kepada bawahan atau sebaliknya, seorang rekan kepada temannya atau sebaliknya. Mereka saling mengikat janji menjadi pemersatu dalam hubungan mereka supaya awet, langgeng, dan selalu terjalin selama-lamanya. Dan bisa kita katakan saudaraku, janji ini sangat menentukan hubungan itu. Dia begitu penting sekali untuk dinyatakan di totalitas diri, supaya janji itu tidak hanya merupakan sebuah ungkapan yang terangkai dalam kata yang manis didengar, tetapi betul-betul dimaknai dalam sebuah tanggung jawab sebagai bukti kerelaan untuk selalu menjadi satu dengannya. Sebab janji yang disampaikan bukanlah janji palsu. Itu alasan saudaraku kenapa tema khotbah kita berkata demikian, tepati janjimu. Artinya begitu pentingnya itu janji, jangan pernah engkau ingkari. Kalau engkau sudah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk harapan, maka tepatilah itu. Karena janji ibarat utang yang harus dibayar, yang harus dilunasi, harus dijawab atau digenapi. Mungkin dari renungan ini saudaraku kita belajar untuk mulai berhati-hati
dengan janji-janji kita kepada seseorang. Karena itu mengikat diri kita untuk tidak bisa terlepas dari orang lain. Ini kalau konteks manusia. Dan ketika kita bawain dalam konteks spiritual atau keimanan, artinya kita sebagai manusia menyampaikan janji kepada Allah. Wow, tentu ini akan lebih menuntut kita untuk tidak bermain-main dengan janji itu. Karena apa, saudaraku? Allah sendiri komitmen. Allah sendiri dalam janjinya tidak bermain-main atas manusia. Dia begitu meyakinkan kita bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan keimanan kita karena janjinya. Janji keselamatan. Janji yang akan menuntun kita untuk masuk ke sorga. Dan ini Allah buktikan berapa banyak kali manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena janjinya dia katakan, aku akan mengampuni. Tetapi saudaraku, apakah kemudian janji Allah ini tidak akan pernah pudar satu ketika nanti? Saya mau katakan, Allah juga akan bisa ingkar janji. Dalam pengertian, kalau kita yang menerima janji dan sudah mengatakan siap untuk memegang janji itu, tapi melepaskannya, maka Allah juga akan mundur dari janji itu. Hubungan kita dengan Allah akan terputus. Saya ingat saudaraku, dalam sebuah perkawinan selalu ada kata janji. Engkau suamiku, engkau istriku. Dalam persekutuan ibadah, ketika ada peneguhan majelis, pengurus pelkat, komisi panitia, juga di sana ada ikrar janji. Ya, dengan segenap hatiku. Tentu hal-hal ini saudaraku patut untuk kita renungkan, patut untuk kita hayati, karena Allah meminta kepada kita untuk tidak mengingkarinya. Kita sudah mengikrarkan itu di hadapan Allah dan jemaatnya. Maka kita harus tepati janji itu. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap melayani Tuhan. Itu konsekuensi dari janji kita kepada Allah. Kita tidak bisa ukur keadaan hati kita, perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menepati janji itu, tidak. Kita betul-betul fokus kepada kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang ada pada kita, yaitu keselamatan. Itu akan Dia anugerahkan, itu akan Dia berikan. Jadi luar biasa saudaraku, penekanan janji yang diucapkan seseorang kepada sesamanya, atau yang diucapkan manusia kepada Allah, supaya kita tidak bermain-main di dalam janji itu. Dan saya pikir khotbah ini sangat relevan, sangat kontekstual untuk gereja di masa-masa COVID-19 ini saudaraku. Kenapa? Karena mari kita katakan, maaf, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalaupun saya salah, saya minta maaf. Mari kita katakan, ada begitu banyak orang yang lari dari Tuhan, melupakan janjinya. Mudah-mudahan bukan saudara dan saya, amin. Ada begitu banyak orang yang menyepelekan, mengabaikan, meremehkan janji ikrar yang sudah dia katakan kepada Allah. Hanya karena
Dia menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasratnya di masa-masa COVID ini. Tidak ada alasan bagi kita saudaraku yang sudah berjanji dengan Allah lewat peneguhan sidi yang dengan segenap hatiku untuk tidak beribadah hanya karena alasan tidak di gereja, hanya karena alasan ada COVID dan seterusnya. Gereja lewat kehendak Tuhan memfasilitasi ibadah lewat tayangan video dan dilakukan di rumah, maka wajib setiap anggota gereja apapun beribadah di rumah. Karena memang masa sekarang ini seperti itulah kenyataannya. Mudah-mudahan dalam pertolongan Tuhan tidak lama lagi kita bisa bergereja, beribadah di gedung gereja. Kita terus berharap saudaraku. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tapi saat ini kata Tuhan, ini yang terbaik untuk kita. Beribadah di rumah. Lewat streaming ataupun tayangan video. Yang difasilitasi oleh gereja-gereja yang begitu banyak menyediakan fasilitas streaming ini Tuhan. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita sia-siakan saudaraku. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan dalam renungan pagi ini. Setiap kita yang sudah berjanji. Mari. Kita nyatakan itu dalam tanggung jawab iman kita. Karena di antara kita dengan yang lain dalam membangun sebuah janji, di situ ada Allah mendengarkannya. Jadi jangan kita pikir Allah tidak tahu. Jangan kita pikir Allah tidak dengar. Tidak. Allah selalu ada di antara kita. Itulah kita sebut dia Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai. Nah ini yang disadari oleh Yakub dan Laban di dalam bacaan kita. Coba kita lihat saudaraku di ayatnya yang ke-49 dan 50 dikatakan begini. Dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Allah yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Kemanapun Yakub pergi, dimanapun Laban berada, dengan siapa dia menikah atau dia kawin, dia membangun hubungan dengan orang lain. Tapi antara Yakub dan Laban tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan. Karena janji yang mereka ikrarkan itu diketahui oleh Allah. Yakub dengan Laban tidak ada alasan untuk saling melupakan, saling mengkhianati. Tidak. Karena mereka sadar Tuhan pertemukan mereka dalam tali persaudaraan lewat janji yang mereka ikrarkan. Itu bukan kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Artinya saudaraku, siapapun yang kita temui dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, siapapun orang yang masuk ke dalam kehidupan kita dan kita masuk dalam kehidupannya, jika itu kita bangun dengan takut akan Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Supaya saudaraku dalam hubungan itu benar-benar kita tempatkan Tuhan selalu yang menjadi sarana perekat bagi kita untuk tidak terputus dalam hal apapun. Itu yang diyakini oleh Yakub dengan Laban dalam bacaan kita. Makanya tema khotbah kita berkata, tepati janjimu. Saya tidak tahu saudaraku, ada berapa banyak janji yang sudah kita sampaikan kepada seseorang, entah dia teman, sahabat, rekan kerja atau siapapun.
Ataupun ada berapa banyak janji yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pasti firman Tuhan di pagi ini berkata, tepati janjimu. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, pasti kita bisa, saudaraku. Karena itu seperti apapun kekuranganmu, ketidakberdayaanmu, kelemahanmu saat ini. Cari Tuhan, andalkan Dia. Supaya kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita tidak jadikan alasan untuk membenarkan pengkhianatan. Artinya tidak komit dengan janji kita. Tapi betul-betul dalam permohonan kepada Allah. Yang meminta kepada Allah. Dan yang mengandalkan Allah. Maka kita diberikan kemampuan untuk tetap menjadi mitra yang solid. Sahabat yang solid. Rekan yang solid. Teman yang solid. Sehingga dengan kata solid ini kita akan terus saling bergandengan tangan. Dan kita berada di dalam kedinamisan hidup. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari di situasi COVID-19 ini saudaraku. Jangan kita saling memisahkan diri satu dengan yang lain. Kita bersinergi dalam kolaborasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya dalam kesatuan, dalam kebersamaan kita semakin kuat dan kita mampu mengalahkan kekuatan dari manapun itu. Sekali lagi saudaraku, tepatilah janjimu. Tuhan terus menanti dan pasti Tuhan akan berperkara dengan kita dan memberkati kita. Dan dengan demikian kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam doa di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau sudah menghadirkan kami dalam persekutuan ibadah minggu. Walaupun hanya lewat tayangan video atau live streaming. Dan kami nikmati di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ini adalah berkat dari Tuhan. Buat kami sekalian yang menyembah Engkau di hari yang kudus ini. Di sukacita bersama ini Tuhan, kami juga mensyukuri akan berkat-Mu lewat firman Allah yang Engkau sampaikan kepada kami. Lewat bacaan Alkitab di dalam kisah kehidupan Yakub dan Laban yang mengikat janji yang begitu mempererat hubungan mereka. Karena disadari oleh Yakub dan Laban, janji mereka adalah janji yang disaksikan oleh Allah sehingga mereka tidak harus mengingkarinya tapi menepatinya. Tentu ini menjadi pembelajaran baik bagi kami Tuhan Yesus yang juga sering mengucapkan janji baik kepada sesama kami manusia maupun kepada Tuhan sendiri. Semoga dengan firman di pagi ini Tuhan, benar-benar kami tidak menjadi orang-orang yang berkhianat di balik janji yang kami ikrarkan. Kami menjadi orang-orang yang selalu konsekuen dan selalu menepati janji itu seperti yang kami ucapkan dan tentunya berdasarkan kehendak Tuhan. Baik janji yang kami sampaikan kepada sesama kami manusia, entah dia suami, istri, orang tua, anak, teman, rekan kerja, atau siapapun Tuhan. Dan terlebih khusus janji kepada Tuhan sendiri. Di mana Tuhan ada begitu banyak warga gereja-Mu yang telah berjanji seia sekata, ya dengan segenap hati mau menjadi pelayan Tuhan. Baik sebagai presbiter, pengurus pelkat, komisi, panitia, pegawai kantor, tim multimedia, organis, pianis, paduan suara dan sebagainya Tuhan. Kami mohon bila kami yang sudah berjanji ini benar-benar melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar Tuhan yang juga sudah menjanjikan keselamatan kepada kami yang setia kepadamu akan mendapatkannya. Karena kami juga menepati janji kami Tuhan. Kami sadar Tuhan kami lemah, kami terbatas karena kami manusia. Tapi mari ya Allah dalam kuasa Roh Kudus-Mu, jangan selalu kami jadikan alasan kelemahan keterbatasan kami. Karena kami juga percaya dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Maka ketika kami mengandalkan Engkau, di sana kekuatan dan kemampuan Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami lemah, kami terbatas. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang bisa dan luar biasa. Karena itu Tuhan yakinkan kami untuk selalu datang kepadamu. Memohon kepadamu Tuhan agar kami tidak selalu lari dari pelayanan ini. Kami tidak selalu membenarkan alasan kami untuk menghindarkan diri dari pelayanan ini. Tapi benar-benar kami mau berkomitmen total dalam hidup kami. Sungguh-sungguh hanya mengabdi dan berkarya bagimu saja ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin Engkau terus ada untuk kami. Bersama dengan pemerintah di muka bumi ini. Pemerintah bangsa-bangsa. Pemerintah bangsa kami secara khusus Indonesia ini. Kami yakin Tuhan di dalam mereka mengalami begitu banyak kesulitan. Bahkan kewalahan di dalam menghadapi wabah virus corona. Yang menjadi pandemi yang dihadapi oleh manusia, sehingga manusia begitu banyak merasakan penderitaan karena persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, dan juga manusia mengalami begitu banyak duka cita karena orang-orang yang mereka cintai telah direnggut jiwanya, meninggal oleh karena virus corona. Ya Tuhan Yesus, benar-benar dunia dan manusia dibuat tidak berdaya dalam situasi ini. Kami mohon Tuhan, ingatkan kepada kami, ini mungkin karena kami sudah terlalu jauh mengingkari janji kami. Sehingga Allah menyatakan semuanya. Oleh karena itu dengan lewat peristiwa
wabah virus corona ini Tuhan, kami kembali menyadarkan diri kami akan janji kami kepadamu. Benar-benar mau beribadah dan mau mengandalkan Kau dalam segala persoalan yang ada. Demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, baik sebagai pemimpin bangsa-bangsa, pemerintah bangsa-bangsa, sebagai tim medis yang selalu berjuang untuk mengobati pasien corona, mencari vaksin untuk bisa menolong pasien corona, dan semua orang yang terus berjuang untuk menyatakan kesediaan diri menjadi donatur di dalam mendukung kegiatan kemanusiaan di bidang medis ini Tuhan. Siapapun mereka, Engkau berkati semuanya Tuhan. Seluruh rakyat di muka bumi ini, khususnya rakyat Indonesia, Engkau juga berikan kedewasaan berpikir untuk bertindak secara bijaksana, sehingga mereka juga tahu bagaimana menempatkan diri mereka di dalam membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, semua pihak yang terkait di dalamnya Engkau sinergikan dalam semangat yang sama memberantas virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, harapan besar kami juga sebagai warga gereja untuk bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik kapan, di mana, bila mana kami akan kembali bergereja. Bila kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Sehingga kami tidak gegabah, kami tidak terburu-buru, dan kami benar-benar menanti jawaban Tuhan. Dalam keputusan Tuhan kami aminkan tidak ada yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sarana peribadahan yang difasilitasi saat ini lewat live streaming ataupun tayangan video, benar-benar kami juga bisa terima dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah di sorga. Berkati kami semua jemaat-Mu, GPIB Bukit Harapan Surabaya, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan dan mengikuti jalannya ibadah ini di rumah mereka masing-masing di berbagai tempat. Engkau juga memberkati mereka. Pimpin kami terus Tuhan Yesus dalam segala keberadaan kami, khususnya di multimedia Jemaat Bukit Harapan. Tuhan solidkan selalu, Tuhan semangatkan selalu agar mereka dengan dedikasi loyalitas yang ada terus melakukan pekerjaan mulia ini, membantu majelis jemaat untuk bisa melayani jemaat lewat streaming video ini Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Sehatkan mereka selalu, kuatkan fisiknya dan teguhkan imannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah di sorga. Kami mohon ampun untuk salah dosa-dosa kami. Mari Kau dengarkan doa kami, Kau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, via transfer melalui rekening Bank Mandiri 14101042938. Cara yang kedua, lewat amplop yang langsung dibawa ke kantor gereja pada hari kerja mulai jam 08.00 sampai jam 15.00. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa silih ganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Saudaraku, dengan sukacita kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini dengan percaya firman Allah akan menjadikan kita berharga di mata Tuhan, karena kita pergi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Oleh karena itu berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dengan berdiri saudaraku, kita arahkan hati dan pikiran kita kepadanya, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.